buang air kecil ya. Yang namanya kalau orang medis itu bilangnya jangan bilang pipis ya Dek ya, mixi ya, mixi. Jadi bayi mixi sebanyak minimal 6 kali sehari ya. Kalau BAB ya jangan bilang apa ya biasanya, selain BAB itu apa ya bahasanya yang jelek itu biasanya pakai bahasa itu ya. Jadi nah pupuk iya itu bahasa Inggris ya, pupuk itu bahasa Inggris ya. Nah kalau BAB itu biasanya kita menyebutkannya DV ya Bu Maya, DV kasih. Kalau pupuk itu pakai bahasa Inggris ya, bahasa gaul sudah gitu ya. Jadi mixi dan juga dimodifikasi. Bayi mixi itu sebanyak minimal 6 kali sehari, minimal loh ya, 6 kali sehari. Semakin banyak cairan yang masuk, maka akan semakin sering bayi mixi. Makanya kenapa sih bayi baru lahir itu dikit-dikit nangis, pokoknya basah ya. Karena apa? Memang dia kan mengkonsumsi ASI. Minum aja, nggak ada, dia belum makan roti kan? Anak 6 hari, ya. Bener. Dia makan loh kan. Nah, sehingga yang masuk sebagai nutrisi hanya dalam bentuk cairan ya. Nah, itu kita anjurkan yaitu ASI. Kemudian defekasi terjadi dalam 24 jam pertama, berwarna hijau kehitam-hitaman, itu namanya apa kemarin? Yang kayak petis kalian makan gorengan tuh. Apa namanya? Mekonium. Ya, namanya mekonium ya. Nah, itu biasanya untuk hari pertama, kedua, sampai ketiga biasanya masih ada sisa-sisa mekonium. Nanti, tapi paling umum biasanya 2 hari. Hari ketiga tuh dia sudah penyesuaian, sudah fesesnya sudah mulai berwarna kuning ya. Nanti hari keempat dan lain sebagainya itu sudah feses biasa ya, sudah tidak dalam bentuk mekonium lagi. Hari ketiga sampai 5 feses berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Ya seperti feses pada umumnya ya Dek ya. Ya walaupun nggak pernah lihat pasti kan tahu ya. Kadang melayang-layang di sungai ya. Jadi apa namanya ya warnanya ya memang seperti itu. Bayi yang mendapat ASI kotorannya kuning dan cair serta ada bijinya. Jadi kayak ada biji-biji kecilnya warna kuning gitu deh, itu nggak apa-apa. Ya, memang itu efek dari konsumsi ASI. Kalau kamu pengen membuktikan feses begitu minum ASI, minum ASI nggak boleh makan nasi tapi yo. Kalau udah makan nasi, kalau udah makan roti, makan sebagainya itu sudah beda lagi. Tapi bayi baru lahir, konsistensi dari feses itu lebih encer. Bentuknya panjang gitu enggak. Jadi bentuknya lebih ke konsistensinya lebih lembek, lebih encer, kemudian disertai dengan butiran-butiran biji. Bentuknya kayak biji kecil-kecil gitu, warnanya kuning. Itu nggak apa-apa, wajar. Bayi yang minum susu botol atau susu formula, kotorannya lebih ke arah coklat muda dan dia lebih padat. Memang, ya saya juga membuktikan sendiri. Anak yang memang diberikan ASI sama yang susu formula. Kebanyakan yang minum susu formula itu sering mengalami yang namanya sembelit. Karena apa? Mungkin si ibu atau nenek atau bapaknya itu ketika memberikan porsi susu itu terlalu kental. Itu juga bisa berakibat bayinya sembelit sehingga susu itu kan lebih kental dari yang seharusnya. Akhirnya membuat konsistensi feses itu menjadi keras. Kalau ASI tidak. Kalau ASI dia lebih lembek. Banyak pasti ada yang bilang kalau bayi yang minum
ASI kok sering kali BAB terus ya, apa ini diare? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Kemarin sudah ada pertanyaan seperti itu ya pada pertemuan pertama dan sudah saya jawab. Perbedaan anak yang memang minum ASI, kalau BAB-nya memang sering dan konsistensinya gak cair atau lembek, dengan anak yang diare itu bedanya apa? Kemarin sudah di pertemuan ya. Nah, asuhan yang perlu diberikan dalam hal ini apa aja? Kita pada bayi baru lahir 2 sampai 6 hari itu banyak sekali yang harus kalian kaji ya, Dek ya. Maksudnya yang harus diberi kamu beri KIE ke ibu ya supaya juga diawasi. Monitor BAK dan BAB selama 24 jam. Kalau dalam 24 jam setelah kelahiran ya, bayi tidak BAB sama sekali. Harus segera diperiksakan. Kenapa? Ditakutkan ada kelainan yang namanya atresia ani. Apa itu atresia ani? Tidak memiliki lubang anus. Ya. Nah, itu kalau dulu zaman dulu sekolah itu ngeceknya anak atresia ani itu dicek pakai termometer rektal. Jadi termometer rektal kan bentuknya kayak pulpen gini ya. Itu dimasukkan di anusnya. Kalau masuk ya berarti nggak atresia, kalau nggak masuk ya berarti ada atresia. Cuman itu memang asuhan tidak sayang bayi, jadi sehingga kita dengan cara menunggu 24 jam kurang lebih. Jadi dilihat dalam 24 jam mekoniumnya keluar apa enggak. Nah, kayak gitu. Kalau keluar berarti ya tidak ada atresia ani ya. Kemudian amati adanya kelainan atau gangguan yang muncul itu KIE yang kemarin kita berikan pada saat pulang ya, kayak bayinya hipotermi, ya kemudian tali pusat, bayinya mau menyusu atau tidak, ya kulit, nah itu semuanya. Misal ada kelainan apapun, itu segera di bawa ke tenaga kesehatan ya. Jelaskan pada ibu bahwa kotoran bayi yang kuning dan agak berbiji merupakan hal yang normal. Jelaskan, jangan cuma bu itu normal, udah titik. Ya, ibunya langsung melayang-layang maksudnya normal bidan ini gimana maksudnya. Dijelaskan bayi yang minum ASI memang efeknya pada feses atau pada kotoran bayi memang seperti ini. Perbedaan dengan bayi yang minum susu formula seperti ini. Jadi jelaskan dari ibunya, puas ya. BAB dapat menyebabkan infeksi, jadi segera bersihkan dan buang kotoran ke dalam toilet atau di dapur. Ibu baru lahir biasanya memang capek ya dek ya, capek, tapi bukan berarti menunda membersihkan daerah genitalia si bayi, karena kalau pada bayi itu kan masih kecil ya, namanya bayi itu kan kecil, jadi anus ya anus telah mengeluarkan feses, namanya feses ya, apalagi anaknya masih ASI itu kan mesti agak cair ya dia, itu bisa merembet ke arah depan-depan. Nah takutnya bakteri yang ada pada feses itu masuk ke vaginanya, atau kalau bayi laki-laki itu bisa masuk ke penisnya. Nah penisnya sehingga bakteri itu bisa menginfeksi di daerah genitalia tersebut. Atau kalau tidak seperti itu, daerah genitalia itu adalah daerah yang sensitif. Kalau ada kotoran yang tidak segera dibersihkan, maka kulit dari genitalia itu juga akan biasanya kemerahan, ada gatel, bayinya ya ruam, akhirnya ada ruam. Nggak peduli itu bayi perempuan atau bayi laki-laki, termasuk air kencing juga seperti itu. Sampai pusing nggak dibersih-bersihkan karena ibunya males, udah deh nanti aja sekalian, biar sekalian penuh, itu biar sekalian basah nanti aja. Jangan ya dek ya, karena bakteri yang ada di urin dan feses itu bisa menginfeksi daerah genitalia, apalagi kulit bayi masih sangat sensitif ya. Ayo coba kamu kalau misal lagi pakai pembalut, nggak ganti-ganti,
Risih nggak tuh rasanya? Kan pasti bau kan? Nah, itu sama dengan seperti itu. Dan nanti juga berefek bisa mengiritasi daerah vulva tersebut. Itu sama kayak bayi pada saat BAB dan juga BAK. Karena daerah genitalia itu nggak peduli umur ya. Entah itu bayi, entah itu sudah besar, dewasa, itu tetap sensitif dia. Coba kalau mau membuktikan, kalau mens nggak usah ganti seharian, coba besok lah langsung ruam-ruam gitu. Ayo kalau mau nyoba ya, cobaan. Kalau pengen tahu. Nah, karena apa? Di situ lembab. Orang dia tidak mens aja kondisinya lembab, ya kan? Nah, apalagi di situ ada darah. Nah, jadi paspornya juga kriteria yang di situ. Dan nanti kalau mati silakan gabung lagi ya. Iya, Bu. Kemudian setelah BAB ada waktu tidur. Dalam 2 minggu pertama setelah lahir, bayi normalnya memang dia sering tidur. Ya, sediakan selimut dan ruangan yang hangat dan pastikan bayi tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Ini yang dimaksud adalah kita harus memberikan edukasi kepada pasien bahwa si bayi harus dijaga suhu tubuhnya supaya tidak sampai hipotermi, ya. Oke. Ada yang tahu mekanisme kehilangan panas ada berapa? Ada evaporasi, ada radiasi, ada konveksi, ada apa lagi? Aduh, nggak ada yang ingat. Konduksi, Bu. Konduksi, pinter. Kalau bayi, saya letakkan di dekatnya kipas angin. Berarti dia mekanisme kehilangan panasnya melalui apa? Konveksi, Bu. Kipas angin kok. Kayak ibaratnya bayinya kamu dekatkan di dekatnya api unggun. Dekatnya api unggun berarti bayinya kan akan hangat. Sama dengan kamu dekatkan di dekatnya freezer, dekatnya kipas angin, dekatnya AC. Konveksi, Bu. Konveksi apa radiasi? Radiasi. Radiasi apa konveksi? Radiasi, Bu. Radiasi, Bu. Ayo, kalau konveksi Radiasi. itu berarti apa? Kalau konveksi itu dia didekatkan pada benda yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh bayi. Kamu dekatkan dengan tembok. Tuh, kamu ya tuh kayak gitu. Ya, kamu dekatkan dia di permukaan yang memang lebih dingin. Kalau evaporasi, habis mandi nggak dikeringkan, habis lahiran, habis brojol, ya nggak langsung diberikan handuk kering. Dia akan bisa kehilangan hipotermi karena menguap dari suhu tubuhnya sendiri. Ya, tuh makanya supaya bayi-bayi itu tidak hipotermi, maka yang diberikan bayinya diberikan pakaian yang bersih, kering, ya, dan juga lembut. Kemudian diberikan selimut, kalau ada kaos kaki ya diberikan kaos kaki. Kemudian jangan lupa kepala juga ditutup oleh topi, itu juga bisa mencegah hipotermi, ya. Selain itu, adanya kulit antara tali pusat bayi perlu dibersihkan secara teratur. Mandi seluruh tubuh setiap hari harus dilakukan. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.
ya. Muka, pantat, tali pusat itu merupakan daerah-daerah sensitif muka memang. Walaupun sampai detik ini ya, Dek, ya, kalian remaja itu juga hal yang sensitif ya muka ya. Kemudian pantat itu termasuk di genitalia. Tadi saya sudah bahas, itu juga hal yang sangat sensitif. Kalau lembab, dia juga bisa terluka, akhirnya menjadi yang namanya ruam. Ya. Kemudian tali pusat bayi perlu dibersihkan secara teratur. Tali pusat itu harus diberi edukasi ya ibu-ibu ya ketika perawatan. Tali pusat harus selalu dalam keadaan kering, tidak usah diberikan alkohol, nggak usah diberi apapun, cukup pakai apa? Kasa yang steril dibungkus. Bu, kalau nggak sengaja kena air kencing gimana? Kalau nggak sengaja kena feses gimana? Langsung dibersihkan menggunakan air hangat, tapi harus langsung dikeringkan. Ya, dikeringkan, habis itu dibungkus lagi pakai kasa yang baru, pakai kasa yang steril. Udah, itu nanti dia bisa bersih lagi. Tapi kalau nggak langsung dibersihkan, nanti takutnya bakteri yang ada di urin atau di feses bisa menginfeksi yang namanya tali pusat, sehingga tali pusatnya nggak kering-kering, basah terus. Ya, mblenyek, tahu mblenyek. Jadi lembab, dia lembab. Itu ya. Kalau mau merawat bayi, tangan kita harus bersih, harus wajib cuci tangan. Pula kan nanti mama mandikan, itu udah cuci tangan sekalian. Kamu nggak boleh, itu kotor namanya ya. Itu namanya membuat air mandinya si bayi jadi kotor. Kemudian keamanan. Pencegahan infeksi, ada pencegahan masalah pada pernafasan, ada pencegahan hipotermi, tadi sudah pencegahan perdarahan, kemudian pencegahan perlukaan atau trauma. Pencegahan infeksi tadi sudah ya, dari masalah genitalia, kulit, dan juga tali pusat tadi sudah kita bahas. Kemudian pencegahan masalah pada pernafasan itu misal pernafasan bayi ada gangguan, dia batuk atau dia ada ronki atau wheezing, ya, ada sumber pernafasan juga segera ditangani, takutnya nanti bayinya sesek nggak bisa bernafas. Ya, biasanya itu nanti diperiksa apakah ada ronki, apakah ada wheezing. Ya, kalau memang ada ronki nanti biasanya diberikan kalau ada dahak biasanya nanti akan diberikan pengencer dahak, ya. Pencegahan hipotermi barusan kita bahas juga. Pencegahan perdarahan itu biasanya ada pada tali pusat dan juga pada otak karena biasanya karena proses persalinan. Tapi kalau ini sudah ditangani oleh Bu Bidan karena dia sudah disuntikan vitamin K begitu sesaat setelah lahir, ya. Nah, suntik vitamin K itu bisa mencegah terjadinya perdarahan intrakranial dan juga perdarahan pada tali pusat. Makanya vitamin K itu wajib diberikan, ya. Karena pada proses persalinan itu biasanya ada trauma-trauma karena kamu tahu vagina sekecil itu bisa dilewatin bayi segede itu, ya kan? Nah, pasti juga akan melewati benturan-benturan sehingga meminimalisir. Jadi kita lakukan suntik vitamin K untuk mencegah yang namanya perdarahan. Kemudian pencegahan perlukaan dan juga trauma. Apabila ya jangan sampai kita ngasuh terus luka lecet kena kuku kita, makanya Bu Bidan, tenaga medis atau ibu yang memiliki bayi itu nggak ada deh yang namanya punya kuku panjang kayak model-model yang panjang-panjang warna-warni hijau, kuning, biru itu ya nggak ada. Semuanya kukunya pendek. Karena apa? Beresiko melukai si bayi atau si pasien. Lagian kalau kukunya panjang, kalau pakai handscoon lah jebol, yo. Nanti kukunya keluar, handscoonnya bolong-bolong, ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya tenaga medis itu yang kukunya panjang, itu nggak ada, ya. Jadi semuanya
kajian. Nah, kemudian kalau ada trauma juga kita harus observasi. Misal ada fraktur atau ada lecet lainnya pada saat persalinan. Ya. Tuh. Kemudian bahaya, tanda-tanda bahayanya itu apa aja? Pertama, apabila bayi megap-megap ya, atau dia sesek, kamu hitung selama 1 menit, dia nafasnya lebih dari 60 kali, berarti dia sesek. Ya, berarti dia ada sesak. Itu juga merupakan tanda bahaya. Kemudian bayi demam. Suhu normalnya bayi baru lahir 5. Kalau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius berarti itu sudah demam. Ya. Atau apabila suhu kurang dari 36 derajat, itu berarti dia juga hipotermi, kedinginan. Kalau dia demam, dilihat kenapa. Ya. Tuh, hisapan saat menyusu lemah, rewel, sering muntah, mengantuk berlebihan. Jadi kalau bayinya malas menyusu itu tanda kutip ya, harus ditanya. Harus bertanya pada dirimu sendiri sebagai ibu. Kenapa bayiku nggak mau menyusu? Kenapa dia rewel terus? Ya, mungkin badannya demam. Atau dia lagi kolik abdomen. Biasanya perutnya kewombong gitu tuh dia rewel biasanya. Ya, atau diare. Nah, itu. Kemudian dilihat tali pusatnya, apakah ada tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu ada kalor, dolor, rubor, tumor, dan fungsiolesa. Artinya rubor itu kemerahan, tumor itu bengkak, kemudian kemerahan itu rubor. Ya. Kemudian apalagi? Ada yang namanya fungsiolesa, itu berarti berubahnya atau menurunnya fungsi dari organ tersebut. Jadi kalau ada tali pusat infeksi biasanya juga bayinya demam, rewel biasanya ya. Kemudian ada nanah, baunya nggak enak, ya baunya busuk, baunya anyir, tuh biasanya. Kemudian dilihat juga pada mata, ya. Selain tali pusat juga pada mata. Mata juga bisa mengeluarkan infeksi, misal ada cairan atau sekret kental ya, agak kental. Ini juga dia gatal, efeknya gatal, panas, akhirnya dia rewel sampai keluar nanah ya. Kemudian ada bayi yang ikterus atau badannya kuning. Nah, munculnya dalam 2 jam pertama atau lebih dari 5 hari pas bayi prematur. Ikterus itu bayi yang kulitnya kuning. Ngerti ya? Nah, itu ada yang namanya ikterus fisiologis dan ikterus patologis. Kalau fisiologis berarti itu ikterus yang normal. Oh ya sebentar. Ya. Dek, saya tak rapat dulu ya, Dek ya. Nanti dilanjutkan lagi ya, sebentar ya. Nanti gabung lagi ya. Baik, mohon maaf ya. Nanti saya WA di grup. Sorry, rapat.